Perkembangan terkini kita telah terhubung dengan Andika Bakti di Banda Aceh. Andika, bagaimana suasana pasca bentrok antar warga di Kabupaten Singkil? Rike, jika dibandingkan dengan hari kemarin, saat ini kondisi di Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, sudah mulai kondusif. Dan tidak ada lagi di sini kumpulan warga yang sebelumnya sempat melakukan aksi penggusuran ataupun penutupan paksa rumah ibadah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Dan kami juga memantau di sini masih ada penjagaan yang dilakukan oleh pihak keamanan yang terdiri dari TNI, kemudian pihak kepolisian dan juga BRIMOB untuk berjaga-jaga di sekitar terbakarnya salah satu rumah ibadah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Dan begitu juga dengan aktivitas warga, Rike, meskipun saat ini kondisinya mulai kondusif, tapi warga di sini belum banyak melakukan aktivitas seperti biasa, seperti misalnya berladang. Mereka lebih memilih untuk menetap di rumah mereka karena khawatir akan terjadinya bentrokan susulan yang terjadi antar warga di sekitar sini. Dan meski demikian, Rike, kami mendapatkan informasi memang bahwa pada hari ini ada berbagai kalangan yang akan datang ke lokasi terbakarnya salah satu rumah ibadah di sini, yakni di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah ini. Diantaranya adalah Kapolri Badrudin Haiti nanti dijadwalkan akan datang ke lokasi ini. Kemudian juga ada Kapolda Aceh yakni Irjen Pol Husin Hamidi dan juga Pangdam Iskandar Muda Maijen Agus Kriswanto yang dijadwalkan untuk Pangdam Iskandar Muda Maijen Agus Kriswanto akan tiba di lokasi ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Namun demikian, Rike, dapat dijelaskan bahwa tujuan berbagai kalangan ini datang ke lokasi ini yakni untuk memberikan pemahaman kepada warga yang ada di sini untuk tidak mengulangi hal yang sama, yakni bentrok dalam rangka menertibkan rumah ibadah yang dinilai berdiri tanpa izin yang ada di sekitar Kabupaten Aceh Singkil ini. Rike. Andika, apa yang sudah dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengatasi masalah ini? Nah, itulah yang disayangkan, Rike. Hingga saat ini belum ada langkah apapun yang diambil oleh pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Aceh Singkil, untuk menangani ataupun memberikan solusi terhadap kasus yang sempat terjadi di Kabupaten Aceh Singkil ini. Bahkan jika kita melihat latar belakang terjadinya bentrok antar warga ini adalah tidak terlaksananya tugas yang dianggap ini menjadi tanggung jawab Kabupaten Aceh Singkil, yakni menertibkan 10 rumah ibadah tanpa izin. Dan untuk itulah salah satu kubu melakukan perlawanan ataupun melakukan penutupan paksa terhadap rumah ibadah tanpa izin ini, sehingga terjadilah bentrokan yang sebenarnya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ini cepat ataupun segera dalam proses penutupan rumah ibadah ini. Tapi karena pergerakan pemerintah kabupaten dianggap lambat, maka terjadilah aksi dari masa ini untuk melakukan penutupan paksa terhadap Kabupaten Aceh Singkil. Dan kami tadi sempat mewawancarai warga yang memiliki harapan besar agar pemerintah kabupaten dapat segera menyelesaikan masalah ini dengan segera. Dan berikut adalah wawancaranya, Rike. Harapan kami pemerintah segera memberi keputusan supaya setiap warga, setiap masyarakat itu berhak menganut agama untuk beribadah, karena kita negara Indonesia berhak mempunyai kewajiban untuk menganut suatu kepercayaan, supaya pemerintah juga mengambil suatu keputusan supaya kami di daerah kami ini juga seperti di daerah-daerah lain mendapatkan hak. Rike. Baik, terima kasih Andika Bakti melaporkan.
Persnya PGI mengecam keras terjadinya bentrokan yang mengakibatkan 2 rumah ibadah terbakar dan 1 orang tewas di Aceh Singkil, Aceh. Dan dalam keterangan persnya, PGI bersama dengan Aliansi Lintas Agama menghimbau agar masyarakat tidak bertindak berlebihan dalam menyikapi bentrok antar warga di Aceh Singkil, Aceh. PGI menilai lengahnya pengawasan dari aparat keamanan dan penegak hukum menjadi salah satu faktor utama pemicu terjadinya bentrokan tersebut. PGI juga meminta agar pemerintah secepatnya turun tangan dan mengambil sikap tegas untuk menghentikan aksi intoleran dan kekerasan dengan menangkap provokator maupun juga aktor-aktor intelektual di balik kasus Aceh Singkil. Tapi itu juga tidak ada ujung paralel yang tersistem dalam penanganan konflik. Tapi pada dasarnya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sangat menyesalkan dan prihatin bahwa peristiwa ini terjadi kembali. Sikap intoleransi massa, sikap tidak menghargai satu terhadap yang lain, yang mengakibatkan korban, yang mengakibatkan rasa tidak aman. Bentrokan terjadi antara 2 kelompok warga di Kabupaten Aceh Singkil siang ini. Bentrokan berawal dari aksi penyerangan ratusan orang ke kawasan Desa Suka, Kecamatan Gunung Meriah. Aksi penyerangan terjadi sejak Selasa pagi saat ratusan orang berkonvoi ke kawasan Desa Danguran, Kecamatan Simpang Kanan. Aksi ini mendapat perlawanan dari warga di kawasan itu sehingga menyebabkan bentrokan pecah. Aksi ini sempat dicegah oleh aparat TNI dan Polri di lokasi. Rentetan tembakan sempat terdengar, namun bentrokan terus berlangsung. Akibatnya beberapa orang dilaporkan terluka dan beberapa bangunan terbakar. Bentrokan ini diduga adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin kemarin yang berawal dari aksi protes warga menuntut penutupan bangunan ibadah yang dituding tanpa izin. Hingga saat ini kondisi di Aceh Singkil masih mencekam. Warga mengancam wartawan untuk tidak mendekat ke lokasi. Ratusan aparat polisi dan tentara sudah berada di lokasi untuk mendinginkan situasi. Bentrok antar 2 kelompok warga siang tadi terjadi di Desa Danguran, Kabupaten Aceh Singkil. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah tersambung di ujung telepon Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi. Pak Husein, selamat sore. Selamat sore. Pak Husein, bisa dijelaskan bagaimanakah kronologi dari peristiwa bentrokan hari ini, Pak? Jadi begini. Memang ada tuntutan dari warga setempat, warga Muslim, terhadap pembangunan beberapa rumah ibadah yang dilaksanakan di Aceh Singkil. Memang dulu mungkin ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk membatasi pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di Aceh Singkil. Pada tahun 2001 sudah disepakati ada 1 gereja dan 4 undung-undung. Namun belakangan dari umat kita Nasrani masih membangun beberapa undung-undung sehingga protes dari warga setempat setiap tahun pasti ada protes, dan kemudian 2 tahun yang lalu rumah ibadah yang sedang dibangun itu atas kebijakan pemerintah setempat dipolisikan, jadi tidak dilanjutkan pembangunan. Namun terus dilakukan pembangunan. Jadi tadi malam 2 hari yang lalu sudah ada protes lagi dari warga ke aparat pemerintah, dan tadi malam sudah dilakukan rapat Forkompimda dengan umat yang ada di sekitar itu, masyarakat Muslim yang ada di sekitar itu, bahwa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Baik. Tanggal 19 nantinya akan beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan ditertibkan. Baik, Pak Husein. Namun masyarakat ini tidak sabar, terus tadi pagi melakukan mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu. Pak Husein, mohon maaf saya potong, untuk kondisi saat ini sendiri di sana seperti apa, Pak? Polri saat ini bersama TNI sudah bisa mengendalikan situasi, namun undung-undung sudah terbakar, dan tugas Polri sekarang mencari pelaku pembakaran. Pada saat datang ke TKP, beberapa truk dari warga masyarakat dapat dihalau, namun di sana karena banyak jalan-jalan tikus yang menuju ke rumah ibadah itu, sehingga terjadi pembakaran. Kemudian setelah dibubarkan oleh anggota Polri, datang lagi dari
warga masyarakat itu membakar undung-undung yang di tempat lainnya. Sehingga di sana ada warga kita dari umat Nasrani yang siap di sana untuk menghadang mereka, sehingga terjadi bentrok dengan melepaskan tembakan sedapan angin terhadap warga yang menyerang. Pak Hussein, dan sekarang sudah dapat dikendalikan sementara, namun sekarang Polri mencari pelaku yang baik yang melakukan pembakaran maupun yang melakukan penembakan dengan senapan angin terhadap warga. Pak Hussein, saya ingin mengkonfirmasi, benarkah ada 6 orang meninggal akibat peristiwa ini, Pak? Sementara yang kami terima laporan di lokasi bahwa ada memang dilakukan penembakan dengan senapan angin dari warga kelompok dari masyarakat umat Nasrani kita, dari anak-anak muda menghadang yang umat yang Muslim, dilepaskan tembakan. Itu ada 1 informasi yang meninggal, bukan 6, tidak ada 6. Mungkin yang lain juga terkena tembakan, namun sekarang laporan yang kami terima sementara baru ada 1 orang. Sedang cari pelakunya. Yang terkonfirmasi 1 orang ya, berarti berita bahwa mengatakan 6 orang meninggal belum terkonfirmasi, Pak Hussein. Sejauh apa pengejaran polisi? Sejauh apa pengejaran polisi terhadap pelaku, Pak Hussein? Nah, sekarang anggota kita, tim kita sedang mengejar pelaku untuk melakukan, baik yang melakukan penembakan itu maupun yang melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu sekarang. Saat ini langkah-langkah dari polisi untuk mengamankan situasi di sekitar TKP seperti apa? Jadi TKP tetap kita jaga bersama TNI, juga sudah turut serta membantu kita bersama-sama anggota Polri menjaga undung-undung yang lainnya supaya tidak dibakar, dan sambil kita mencari pelaku yang pembakaran. Ini adalah isu sensitif terkait dengan isu agama begitu. Nah, agar nanti tidak terulang, apa yang akan dilakukan oleh polisi ke depan, Pak? Ya. Kita tetap memanggil tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak agar tidak berkembang, dan siapa yang melakukan tindakan baik membakar maupun menembak akan kita proses secara hukum, dan sekarang kita cari pelakunya. Kita harapkan tokoh-tokoh masyarakat itu dapat mengendalikan massa masing-masing. Baik, Irjen Pol Hussein Hamidi, Kapolda Aceh, terima kasih atas waktu Anda.